mengangkat bahunya dan berkata, "Apa masalahnya? Suatu berkah karena diriku memilihmu. Tidak masalah jika kau memiliki lebih dari satu istri. Menjadi yang kedua bukanlah sesuatu yang buruk." Xiao Yuan sedikit terkejut dan berpikir kalau Qin Yue ini sudah menyelidikinya sewaktu berada di Sekte Langit, termasuk hubungannya dengan Lei Yunting. "Kau salah. Lebih tepatnya aku sudah memiliki dua. Jika aku menambahkanmu maka akan menjadi tiga. Ibuku akan membunuhku jika mengetahui hal ini." Xiao Yuan sedikit mencari alasan agar lepas dari Qin Yue. Walaupun kecantikan Qin Yue tidak bisa diragukan lagi dan bakatnya juga luar biasa, namun Xiao Yuan akan merasa bersalah jika menerimanya begitu saja tanpa meminta persetujuan Lei Yunting ataupun Kailin. Qin Yue berpikir sebentar dan berkata, "Lalu apakah kau akan setuju jika ibumu menerimaku?" "Hehehe. Aku adalah anak yang berbakti. Tentu saja aku akan mematuhi perintah ibuku." Xiao Yuan menjawabnya dengan percaya diri. Tentu saja dia akan memberitahu ibunya untuk menolak Qin Yue. Walaupun tidak ada pria yang akan menolak kecantikan tetapi dia tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang akan datang nanti. "Baiklah kalau begitu. Mulai hari ini aku akan menjadi yang ketiga. Jadi rawat aku dengan baik untuk kedepannya." Qin Yue berkata dengan santai. "Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Kau bahkan belum bertemu ibuku. Apakah otakmu sudah rusak?" kata Xiao Yuan dengan kesal. Qin Yue tersenyum dan berkata, "Tahukan kau bahwa dulu senior Huyan merupakan anggota sekte teratai dan teman dari masterku. Bahkan dia masih sering berkunjung ke sana dan dia tidak mungkin menolak diriku karena kami sering berbicara banyak hal. Senior Huyan sangat bersemangat menceritakan tentangmu." "Ya, terserah kau saja." Xiao Yuan mencoba untuk tenang. Namun dia cukup terkejut mengetahui ibunya merupakan anggota sekte teratai sebelum menikahi ayahnya. Namun dia sekarang terjebak oleh wanita gila yang mengejarnya. Xiao Yuan tidak tahu apakah ini keberuntungan atau kutukan untuknya. "Katakan padaku, kenapa aku hanya menjumpai bis tingkat langit? Apakah tidak ada bis tingkat penciptaan di hutan monster ini?" tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Tentu saja. Ketiga keluarga sudah membereskan semuanya. Mereka mengukur seberapa kuat generasi ini dan mendorong bis kuat lainnya ke area yang lebih dalam dan memasang penghalang di sana. Mereka juga tidak ingin mengambil resiko, kata Qin Yue dengan jujur. Xiao Yuan mengangguk dan berkata, "Apakah menurutmu aku bisa melewati penghalang itu dan pergi lebih dalam?" "Lupakan saja. Kau mungkin bisa namun jika kau melakukannya bis yang lainnya akan keluar. Kami tidak mungkin bisa mengatasi mereka," kata Qin Yue dengan cemas. Xiao Yuan hanya bisa pasrah untuk saat ini. Walaupun dia ingin menjelajah tetapi terdapat banyak batasan yang membatasinya untuk bergerak. Di sisi lain di area pusat hutan monster yang paling dalam, tergeletak puluhan mayat bis tingkat penciptaan lapisan kedua di tanah. Beberapa orang berkumpul di sana menjaga sebuah gua. Mata mereka berwarna merah darah dan aura yang mereka tunjukkan adalah ahli tingkat langit lapisan ketiga. Mereka berasal dari kelompok penyembah naga dan jumlah mereka hanya 3 orang. 2 orang di luar gua dan 1 orang masih berada di dalam gua melakukan metode kultivasi yang ekstrim. Aura yang kuat mulai menyembur dari dalam gua dan kedua orang yang berada di luar terhempas ke belakang. Seorang pria muda perlahan berjalan keluar dan tubuhnya dipenuhi sisik yang kuat. "Selamat atas keberhasilan Tuan Changmo karena dapat memurnikan darah naga. Sekarang Tuan bisa dikatakan sebagai ahli terkuat di tingkat penciptaan."
Bahkan lapisan ketiga tidak akan mampu menandingi Tuan. Kata kedua orang itu dengan jujur. Ark. Changmo berteriak dan gelombang aura yang mengerikan mulai menyapu tempat itu. Kepalanya hanya dipenuhi dengan rasa haus darah dan sulit untuk mengendalikannya. Changmo mencengkram leher kedua orang itu dan menghancurkannya. Darah berceceran di tanah dan entah mengapa dia sangat menikmatinya. Sekarang aku mendapatkan kekuatan yang hampir mirip dengan yang dimiliki leluhur. Tapi sosok ini benar-benar tidak nyaman untukku. Changmo melihat dirinya sendiri dengan jijik. Rasa haus darah yang ada di dalam dirinya benar-benar mengganggu. Namun untuk sekarang dia dapat sepenuhnya mengendalikannya. Jika tidak mungkin dia akan menjadi monster yang membunuh kemanapun dia berada. Changmo melihat ke samping dan di sana terdapat pohon tua yang tidak memiliki daun. Di bawahnya terdapat kolam darah yang sebelumnya dikumpulkan oleh mereka. Pohon kering itu memancarkan aura yang samar dan mengerikan. Changmo tidak bisa menahan senyum di wajahnya dan semua ini adalah pengaturan dari mereka untuk menghancurkan kota awan. Karena masih belum terbangun maka aku akan pergi dan membunuh tuan muda dari keluarga besar itu. Changmo terbang ke atas langit dan melesat dengan cepat. Episode sebelumnya. Bab 139 Iri. Gurong terbang sangat jauh menuju ke tengah dan bertarung dengan beberapa bis. Namun ini jauh lebih baik daripada dia bernasib sama seperti Tang Yu. Tangan yang patah memang dapat disembuhkan namun rasa malu akan hal itu benar-benar tak tertahankan. Bagaimana mungkin alkemis jenius sepertinya mendapat penghinaan semacam itu? Asalkan dia dapat melewati ini selama 1 bulan maka Xiao Yuan tidak akan bisa menyentuhnya jika di luar. Gurong melihat ke depan dan melihat seseorang yang terbang ke arahnya. Namun semakin orang itu mendekat auranya yang mengerikan mulai terasa tidak normal dan menekannya secara maksimal. Gurong tidak bisa menahan keringat dingin di dahinya dan sosok itu berhenti di depannya. Sisik di tubuhnya membuatnya terlihat menakutkan dan aura membunuh terlihat sangat berbahaya. Aku adalah alkemis dari Menara Pil. Siapa kau katakan padaku? Tubuh Gurong gemetar ketakutan dan ketakutan. Changmo tersenyum dan menunjukkan taringnya. Dia perlahan terbang ke arah Gurong dan auranya sangat menindas. Gurong tidak dapat bergerak dari tempatnya dan berpikir kalau dirinya sedang dalam bahaya. Asteristus. Asteris. Tangan Changmo menembus dada Gurong dan menghancurkan jantungnya. Kukunya yang tajam dipenuhi dengan darah dan menunjukkan ekspresi yang jijik. Hahaha. Orang yang akan mati tidak perlu tahu nama tuan ini. Tenang saja aku akan mengirim mereka semua menemanimu di neraka. Changmo melempar tubuh Gurong ke atas langit dan ki yang kuat mulai menekannya. Mayat Gurong meledak di atas langit dan tempat itu dipenuhi hujan darah. Organ dalam Gurong mulai berjatuhan dan pemandangan ini terlihat sangat menjijikan. Changmo tersenyum dengan puas dan melesat ke depan. Dia tidak akan berhenti di sini begitu saja dan akan memuaskan rasa haus darah di dalam hatinya. Di sisi lain Xiao Yuan berkumpul dengan saudara yang lainnya. Saat ini tidak ada dari mereka yang pergi dari tempat itu dan terdapat ratusan tuan muda dari keluarga yang berbeda. Xiao Kang dan Xiao Yang sangat terkejut mendengar kebenaran dari Xiao Yuan yang sebenarnya. Namun Xiao Dong juga menjelaskan alasan di balik dia melakukannya dan mereka berdua memahami maksudnya. Qin Yue selalu menempel kepada Xiao Yuan dan sangat sulit untuk mencari ketenangan. Namun Qin Yue merasa tidak senang karena musuhnya diam-diam juga memiliki rencana yang tidak menyenangkan. Yun Suang diam-diam mencari kesempatan untuk mengenal Xiao Yuan. Jika dia bisa mengambil hatinya dan menjadikannya suaminya maka ini adalah berkah untuk keluarga kerajaan Yun.
Awalnya dia mencoba untuk mendekati Yelin karena potensinya yang luar biasa. Keluarga Xiao memang yang terbaik untuk saat ini, namun keturunan mereka memiliki bakat yang buruk dan Yun Xuang berpikir kalau di masa depan keluarga Xiao akan digeser oleh keluarga Ye. Tapi itu dulu sebelum Xiao Yuan menunjukkan kekuatan dan bakatnya. Terlebih patriark keluarga Xiao sudah diputuskan, yaitu Xiao Kang. Jadi hal ini merupakan sebuah kesempatan jika Xiao Yuan akan menjadi suaminya, maka di masa depan dia bisa membawanya ke dalam keluarga kerajaan Yun dan menggantikan ayahnya sebagai raja. Namun setiap kali dia ingin berusaha, Qin Yue selalu menghalanginya. Yun Xuang sedikit kesal dengan hal ini. Jika dia bisa menyingkirkannya dari Xiao Yuan, maka dia tidak akan ragu untuk bertarung. Suamiku, kapan kita akan menikah? Satu hal lagi. Pastikan untuk mengadakan perayaan yang besar, kata Qin Yue dengan semangat. Asterista. Asteris. Xiao Yuan menjentikkan jarinya ke dahi Qin Yue dan berkata, masih terlalu cepat untuk memanggilku seperti itu. Aku belum menerimamu, kau tahu. Pergilah dan berlatih. Jangan ganggu aku yang sedang beristirahat. Kau sangat jahat. Bagaimana bisa kau memperlakukan wanita seperti ini? Kata Qin Yue dengan kesal. Ketiga saudara Xiao Yuan sangat iri melihat hal ini. Bahkan mereka belum satu pun mendapatkan wanita dan hanya berkenalan sebagai bentuk formalitas. Namun sekarang keindahan seperti Qin Yue diabaikan dan bahkan Yun Xuang menaruh ketertarikan padanya. Xiao Kang terbatuk dan berkata, Xiao Yuan, lebih baik bagimu untuk tetap bersama Nona Qin Yue. Lihatlah sekumpulan wanita yang melihat ke arahmu. Jika Nona Qin Yue pergi, takutnya mereka akan mengerumuni dirimu seperti serigala yang melihat daging. Xiao Yuan menghela nafas dan berpikir kalau kakaknya tidak berbohong. Setelah dia menunjukkan jati dirinya, maka akan lebih banyak orang yang berusaha untuk mendekatinya. Hal ini akan merepotkan untuk mengurus mereka satu persatu dan mau atau tidak dia harus menggunakan Qin Yue. Xiao Yuan meliriknya dan sepertinya dia sangat kesal dengan perkataan kasar yang dia katakan. Kenapa kau melihatku? Bukankah kau menyuruhku pergi? Qin Yue terlihat kesal dan berniat untuk pergi. Namun Xiao Yuan menarik tangannya dan membuatnya untuk tetap duduk. Dia menjatuhkan kepalanya di paha Qin Yue dan tidur dengan santai. Jangan pergi. Aku hanya bercanda. Jika kau selalu marah, maka kau juga akan cepat tua. Di masa depan tidak akan ada lagi pria yang melirikmu. Biarkan aku istirahat dan jaga aku dengan baik, kata Xiao Yuan dengan santai. Dasar pria yang tidak tahu malu. Qin Yue mengusap wajah Xiao Yuan dan merasa senang dengan hal ini. Penampilan Xiao Yuan juga tidak terlalu buruk dan dia sungguh bingung kenapa dirinya bisa jatuh di tangan pria sialan ini. Episode sebelumnya. Bab 140 Pengaturan yang terencana. Xiao Yuan membuka matanya dan buru-buru berdiri. Qin Yue yang melihat hal ini sangat terkejut dan bingung dengan reaksi Xiao Yuan. Ada apa? Tanya Qin Yue dengan penasaran. Xiao Yuan mengabaikan perkataan Qin Yue dan melihat ke atas langit. Bing keluar dari dalam liontin dan berkata, Nak, ada aura membunuh yang kuat bergerak ke arahmu. Kekuatannya tidak lemah dan aku merasakan darah dari ular naga. Berhati-hatilah. Walaupun ini bukan naga sejati, namun ular naga masih memiliki garis keturunan yang tidak murni. Xiao Yuan mengangguk dan berteriak, kalian semua pergi dari tempat ini. Hancurkan token kalian dan kembali ke kota awan. Semua orang yang mendengar peringatan dari Xiao Yuan menjadi bingung. Namun sebelum mereka menanyakan penyebabnya, tiba-tiba sebuah sosok di atas langit memancarkan niat membunuh yang mengerikan.
Ye Lin dan Tang Yu merasakan penindasan yang luar biasa dari aura ini. Chang Mo hanya menunjukkan senyumnya dan tidak sabar untuk bermain dengan ratusan orang ini. Chang Mo perlahan turun dan melambaikan tangannya. Sebuah telapak tangan yang terbentuk dari ki melesat langsung ke arah kerumunan orang. Asteris boom. Asteris. Puluhan orang mati di bawah tekanan dari telapak tangan Chang Mo dan menjadi genangan darah. Aura membunuh Chang Mo meledak dengan gila dan membuat semua orang merasa ketakutan. Yun Suang melihat ke arah Ye-Lin dan sangat terkejut. Bahkan Ye-Lin merasa sangat suram dan tubuhnya bergetar hebat. Setidaknya orang yang menyerang mereka adalah ahli tingkat penciptaan lapisan kedua atau mungkin lebih hebat. Hahaha. Siapa di antara kalian yang mau mati duluan? Tuan muda ini sungguh sangat bosan. Chang Mo melihat ke arah Ye-Lin dan Tang Yu dengan ganas. Chang Mo berpikir kalau mereka adalah yang terkuat di tempat ini dan segera dia melaju ke arah mereka. Tangan kanannya diselimuti aura merah yang mengerikan dan membentuk cakar yang tajam. Chang Mo berniat untuk membunuh mereka semua dan memuaskan dirinya. Asteris Klang. Asteris. Xiao Yuan muncul di depan Chang Mo dan menghadangnya. Dia menahan cakar dari Chang Mo menggunakan pedang Dewa Petir dan terseret ke belakang. Xiao Yuan terlempar sangat jauh dan tubuhnya menabrak tebing dengan keras. Chang Mo sedikit kesal dengan Xiao Yuan yang mengganggu dirinya yang akan membunuh. Ye-Lin yang melihat Chang Mo teralihkan berlari menjauh dan yang lainnya mengikutinya. Xiao Kang dan yang lainnya sedikit merasa ngeri. Qin Yue merasa sangat marah mengeluarkan artifak panah miliknya. Qin Yue menarik busurnya dan melepaskannya ke arah Chang Mo. Anak panah yang dilapisi dengan angin yang tajam memancarkan aura membunuh yang kuat. Semut lemah yang tidak tahu batasannya. Chang Mo mengangkat satu jarinya dan menahan anak panah Qin Yue dengan santai. Segera dia mendorong anak panah itu kembali dan anak panah itu berbalik menyerang ke arah Qin Yue. Semua orang tidak bisa menahan keterkejutannya dan terlihat sangat panik. Namun sebuah ki pedang tiba-tiba muncul dan menghancurkan anak panah yang bergerak ke arah Qin Yue. Chang Mo tersenyum dan melihat ke arah debu asap. Dia tidak menyangka kalau akan ada seseorang yang dapat bermain dengannya. Xiao Yuan perlahan keluar dan pakaian yang digunakannya rusak parah. Aura merah yang dimiliki Chang Mo sangat berbahaya dan daya hancurnya sangat mengerikan. Jika bukan karena Xiao Yuan melapisi tubuhnya menggunakan ki miliknya, takutnya dia akan menderita di bawah cakar milik Chang Mo. Hei! Kau perlu melewati mayatku terlebih dahulu sebelum menyentuhnya. Auramu itu sama sekali tidak asing namun jauh lebih hebat dari yang pernah aku lawan. Apakah kau berasal dari kelompok penyembah naga? Tanya Xiao Yuan dengan dingin. Chang Mo tersenyum dan berkata, sepertinya kau tidak sengaja melawan salah satu eksperimen kami. Kau benar. Aku adalah salah satu petinggi di kelompok penyembah naga Chang Mo. Karena kau memiliki sedikit kualifikasi maka sebutkan namamu. Setidaknya aku akan mengingat namamu sebelum kau mati. Ya. Walaupun pada akhirnya aku melupakannya. Tuan muda keempat dari keluarga Xiao. Anak dari Xiao Rong dan Huyan. Namaku adalah Xiao Yuan. Ingat baik-baik namaku. Karena ini adalah nama yang nanti akan membunuhmu. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Chang Mo mengerutkan keningnya dan kekuatan jiwa yang kuat meledak dari tubuhnya. Xiao Yuan yang melihat hal ini juga mendesak kekuatan jiwa miliknya. Kedua hal ini saling bertabrakan dan menciptakan gelombang kekuatan jiwa yang sangat kuat. Semua orang merasakan sakit di kepala mereka dan memuntahkan seteguk darah. Saat ini jiwa mereka seolah sedang dicabik-cabik dan hal ini sangat menyiksa untuk mereka.
Xiao Yuan mengirimkan pesan kesadaran ilahi miliknya kepada semua orang selain Chang Mo. Pergi sekarang juga. Aku tidak memiliki keyakinan untuk 100% menang melawannya. Jika kalian tetap di sini maka hanya akan ada kematian yang menunggu kalian. Pergi ke kota awan dan aku akan menahan monster ini. Tanpa pikir panjang semua orang mengeluarkan token pemindahan dan menghancurkannya. Segera Arai muncul di bawah kaki mereka dan satu persatu mereka dipindahkan ke kota awan. Qin Yue sedikit ragu untuk meninggalkan Xiao Yuan sendiri dan menghadapi monster ini. Tetapi Xiao Dong berusaha meyakinkan bahwa jika mereka tetap di sini mereka hanya akan menjadi beban bagi Xiao Yuan. Selama Xiao Yuan memiliki token pemindahan maka semuanya akan baik-baik saja. Maka pilihan terbaik yang mereka miliki sekarang adalah lari demi keselamatan nyawa mereka.